Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Adia Saputro dalam program Tamu Tribun. Hari ini, hari Senin, kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita. Tentu saja dari perusahaan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kalau Anda pernah mendengar ada tagline atau ada moto mengatasi masalah tanpa masalah, itulah perwakilan perusahaan yang akan kita ajak berbincang-bincang pada siang ini. Eh, Apa temanya? Tentu saja sangat menarik karena ini berkaitan dengan kabar gembira bagi kita semua yang mungkin ada keperluan untuk mudik lebaran atau ada keperluan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka episode ini kita akan bahas itu bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir. Namun sebelumnya saya akan sapa dulu beliau. Beliau adalah Bapak Joko NK Nugroho, manajer kemitraan dan bina lingkungan dan CSR Pegadaian Kanwil 3 Palembang. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Eko. Terima kasih udah diundang nih di Tribun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di studio menjadi tamu spesial dari program Tamu Tribun pada hari ini. Pemirsa, bersama Pak Joko kita akan berbincang-bincang dengan Pak Joko ini lebih kurang beberapa jam ke depan, Pak. Kalau perlu kita sampai buka. Ya. Karena saya kira karena materinya sangat menarik, ini tentang mudik gratis. Iya. Mudik ini salah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat kita, apalagi ini momen Lebaran. Dan sekarang ini sudah tinggal hitungan hari menunggu Lebaran. Iya. Banyak masyarakat yang sudah mulai bersiap-siap untuk mudik. Ada kabar baik dari Pegadaian menyelenggarakan program mudik gratis. Iya, betul Pak. Kalau tidak salah, secara nasional juga Kementerian BUMN menggelar memfasilitasi masyarakat untuk mudik gratis. Dan ternyata di Sumatera Selatan juga Pegadaian Kanwil 3 juga tidak ketinggalan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mudik gratis. Nah, seperti apa nanti kita dengarkan langsung dari Pak Nugroho. Seperti apa program mudik gratis yang disiapkan untuk tahun ini, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Eko atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya Joko NK Nugroho sebagai manajer PKBL dan CSR Kanwil 3 Palembang, Pak. Untuk kegiatan mudik gratis itu sendiri merupakan kegiatan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir, di mana kita PT Pegadaian sebagai salah satu perusahaan negara ingin memberikan kontribusi bagi masyarakat yang sudah banyak memberi kontribusi juga kepada kita sebagai perusahaan. Nah, untuk mudik gratis ini sendiri secara nasional kita targetkan sekitar 3.000 peserta mudik, Pak Eko. Sedangkan untuk titik berangkatnya itu ada di 12 titik. Karena PT Pegadaian sendiri itu ada di 12 kantor wilayah se-Indonesia. Nah, alhamdulillah di PT Pegadaian kantor 3 Palembang itu membawahi 5 provinsi. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Kita mengadakan mudik gratis. Itu untuk targetnya sendiri sekitar 170 pemudik. 170 pemudik. Untuk destinasi tujuan mudik sendiri itu daerah Solo dan Yogyakarta. Kalau untuk kegiatan mudik sendiri ini udah lama Pak, udah lama kita laksanakan. Terakhir itu di tahun 2019. 2019 ya. Iya, setelah itu kan COVID nih. Iya, COVID. COVID, semua fokus ke bagaimana penanganan COVID, dan alhamdulillah di tahun 2023 ini kita kembali mengadakan kegiatan mudik tersebut. Sedangkan untuk
mudiknya sendiri telah kita buka Pak Eko, udah kita buka pendaftarannya dari tanggal 1 April kemarin. Ini akan kita tutup sampai tanggal 15. Oh, sampai tanggal 15 April Pak ya? Iya, 15 April. Karena tanggal 16 itu sendiri, 16 April di hari Minggu pagi, insya Allah di jam 10 itu akan kita berangkatkan. Berangkat Pak ya? Berangkat, betul. Berangkatnya di kantor wilayah 3 Palembang Pak, di Jalan Merdeka. Baik Pak, ini udah tanggal 10 Pak ya? Betul. Berarti tanggal masih 10. menyisakan sekitar 5 hari lagi. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Deadline-nya. Untuk target sebanyak 170 pemudik Pak. Betul. Apakah sejauh ini sudah banyak yang daftar? Kalau per hari ini untuk pendaftaran itu di 80 ya Pak. 80 peserta mudik. Ini terus kita sosialisasikan melalui media, terutama Tribun saat ini juga, kemudian media Instagram juga, dan juga kita sosialisasikan melalui cabang kita dalam kota, sekitar 7 cabang dan unit-unitnya untuk mensosialisasikan kegiatan ini ke nasabah dan juga mungkin ke masyarakat umum yang ingin mudik gratis. Baik Pak, menarik sekali kalau kita bicara tentang mudik ini ya Pak. Iya Pak, iya. Apalagi sekarang, meskipun pemerintah sudah mengumumkan tidak ada lagi tusla, tapi ada namanya tarif batas atas. Betul. Tetap aja ongkos akan lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Iya. Nah, mudik gratis ini memang perlu dimanfaatkan pemirsa bagi Anda yang ada rencana untuk mudik atau pulang kampung ke Solo dan Jogja. Solo, Jogja. Dan masih ada banyak kesempatan karena tadi Pak Joko bilang baru ada 80 peserta, artinya sekitar 2 bis Pak ya. Iya. Sementara 2 yang bis. disiapkan lebih dari 2 bis barangkali. Maksimal kita 4 4 bis. bis, Pak. Iya, targetnya 4 bis. Wow, itu luar biasa. Berarti masih ada 2 bis lagi untuk Betul, Anda betul. perebutkan, dan ini tentu saja karena terbatas harus cepat. Daftarnya lewat apa Pak? Iya, untuk pendaftaran sendiri kita ada semacam link chip ya, Pak. Itu ada form pendaftaran. Tapi kalau masyarakat ingin mendaftarkan langsung juga Secara bisa. langsung. Silakan datang ke kantor kami di kantor Kanwil 3 Palembang. Bisa langsung menemui saya, Pak. Nanti di Jalan Merdeka nomor 11. Jalan Merdeka nomor 11. Itu tadi sudah Pak Joko sebutkan, saya ulang kembali. Bagi Anda yang berminat untuk ikut mudik gratis, ini mudik gratis, Pak, ya, Gratis, barang semua pegadaian, gratis. barang pegadaian, silahkan mendaftar, bisa melalui ada link khusus, nanti juga bisa membaca berita di tribunsumsel.com atau yang cetak juga nanti kita akan share linknya, seperti apa tata cara pendaftarannya. Dan juga bagi Anda yang mau datang langsung ke kantor Pegadaian Kanwil 3 itu ada di Jalan Merdeka Pak ya. Betul. Tadi kita bisa terima, menemui Pak. Pak Joko langsung. Betul. Nggak sembarangan bisa bertemu langsung dengan Pak Joko. Spesial Pak Joko ya, Pak, langsung ya. Spesial bisa Siap, melayani siap. langsung untuk memberangkatkan mudik. Tapi Pak, enggak 24 jam sih, nggak Pak. 24 jam. Selama jam kantor ya. Pak, tapi apakah ada syarat-syarat tertentu untuk bisa mengikuti program mudik gratis Pegadaian ini? Iya, kalau untuk syarat sendiri, kalau memang itu nasabah, kita memang ada semacam menunjukkan bukti ini ya, kayak buku tabungan emas dan lain-lain. Tapi untuk masyarakat umum sendiri, kalau memang berminat, kita juga siap membukakan tabungan emas, Pak, untuk bergabung jadi mitra kita. Oh, artinya juga. ini bukan hanya untuk peserta atau nasabah Pegadaian saja, Pak ya? Enggak, kita terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, gitu. Mungkin setelah misalkan nih katakanlah masyarakat umum nih ingin mendaftar, apakah ada hal-hal yang perlu disiapkan atau hal-hal prosedur tertentu yang harus diikuti seperti itu? Iya, untuk syarat administrasi secara ini umum biasa ya Pak ya, kayak KTP, kemudian untuk itu KK. Cuman 2 itu aja sih Pak Eko untuk syarat administrasi. Kemudian untuk yang lain-lain kita selain gratis nih, kita banyak sediain fasilitas. Oh gitu Pak Eko. Jadi selama perjalanan kita sediain makan
Kalau sekarang kan puasa nih, kita sediain makan buka dan sahur gratis juga, kemudian ada kita sediain snack dan tambahan lain kita kasih kaos, Kaos. topi, souvenir menarik dan juga kalau misalnya memang belum ada buku tabungan Mas, kita bukain gratis, semua gratis Pak Eko. Jadi benar-benar kita memberikan fasilitas yang maksimal bagaimana masyarakat itu akan nyaman nanti ikut dalam program mudik gratis tersebut. Luar biasa. Enak ya Pak ya. Ini yang fasilitas ini tidak akan Anda dapatkan jika kita ikut angkutan umum secara reguler ya. Enggak. Ini betul. program khusus dari Spesial. Pegadaian. Iya. Kita disiapkan menu buka puasa, kemudian waktunya sahur di Sahur dalam kita juga ada siapin sahur, juga, ada siap. juga baju kaos khusus. Baju kaos. Jadi nggak usah mikirin pakai baju apa, sudah ada, sudah ada baju. Sudah seragam ya. Apakah ada batasan tertentu Pak untuk jumlah keluarga yang ikut daftar? Iya, untuk batasan sendiri itu satu keluarga kita batasin 4 orang ya, Pak ya. 4 orang dalam satu kakak. Kemudian kalau untuk anak itu maksimal itu 5 tahun. Jadi di luar itu kita anggap nggak, kita hitung bisa juga ikut kayak itu. Oh bisa ikut. Iya, bisa. Oh artinya 4 itu termasuk yang usia 5 tahun ke atas. Betul, Pak? betul. Kalau ada yang 3 tahun, 5 tahun ke Iya, bawah, mungkin itu tetap bisa ikut. Tetap betul. Berarti kalau ada 4 anggota keluarga yang 5 tahun ke atas, masih bisa ngajak adik-adiknya Pak? Boleh, asal beda kakak pun boleh. Iya, bisa. nggak masalah, Pak Eko. Semoga ini menjadi informasi yang sangat penting bagi pemirsa yang menyaksikan program atau tayangan Tamu Tribun kali ini, karena seperti yang tadi sudah disebutkan Pak Joko, banyak sekali fasilitas yang bisa dinikmati. Betul. Bukan hanya Ongkos menu, gratis ya. gitu, ongkos gratis, kemudian tidak bayar apa-apa, ya mungkin perlu juga bawa uang jajan Pak ya. Bawa perlu ya. Tapi mau jajan apa juga bulan puasa Pak ya. Iya. Kalau bingung malam juga, Pak. mungkin ya. Betul. Tapi untuk fasilitas yang sudah disiapkan sudah sangat oke. Tinggal lagi barangkali bagi Anda yang perlu, yang tertarik, jangan langsung ini ya, lihat dulu tujuan Anda kemana gitu. Iya, nanti Karena sejauh ini baru baru destinasi destinasi ya. dua Pak ya, Iya, betul. Solo dan Yogyakarta. Yogyakarta. Nah bagi Anda yang punya tujuan ke Solo dan Yogyakarta, segeralah mendaftar, jangan sampai kehabisan. Betul. Nah bagi Anda yang ingin mudik ke daerah lain, jangan ikutin daftar. Iya. Karena mungkin program untuk tahun ini baru untuk 2 destinasi itu. Betul. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita 2 destinasi, tahun depan berikutnya insya Allah kan sekarang banyak masukan nih Pak, mau ke sini atau kemanapun. Jadi itu sebagai masukan bagi kita. Nanti kita coba programkan di tahun depan, mudah-mudahan dengan skala yang lebih, destinasi yang lebih banyak dan jumlah yang lebih besar. Iya. Mudah-mudahan. Amin, kita doakan. Iya, amin. Kita juga bisa ikutan mudik. Iya, mudik Pak sekalian. Pak, setelah daftar nih, setelah daftar kemudian sudah memenuhi syarat, terus kita kan tadi dijanjikan fasilitas segala macam. Betul. Itu pertanyaannya, kapan berangkat, jam berapa, kemudian pembagian fasilitas itu apakah sudah di bis atau? Oke, insya Allah pemberangkatan itu kita di hari Minggu ya Pak ya. Jadi kalau startnya itu jam 10, tapi diharapkan untuk para peserta mudik itu dapat hadir di tempat itu sekitar jam 7. Karena disitulah nanti akan kita bagikan yang kayak souvenir kaos, terus souvenir, terus topi, dan juga kita juga sediain pengobatan Pak. Jadi kita ada medical check up juga. Tadi saya lupa, medical check up bagi peserta mudik. Jadi nanti akan dicek secara ini ya, kayak tekanan darah, gula segala macam. Ini antisipasi kita kalau nantinya ada keluhan, dan semua nanti kita jugain siapin kotak P3K antisipasi bagi para peserta mudik yang mengalami kurang enak badan dan lain-lain. Jadi jam 7 pagi diharapkan hadir sehingga nantinya kita ada semacam acara seremonial Pak, pelepasan dari Bapak pemimpin wilayah kita, Bapak Pratikno, dan setelah itu masing-masing akan masuk ke bis dan insya Allah jam 10 target ya berangkat. Mudah-mudahan kita berangkat.
berangkat. Sama-sama, ya Pak. Kita belum bahas tentang bisnya ini. Iya, iya, iya. Oke, kita membayangkan perjalanan cukup jauh, Pak. Betul, Ya. Cukup betul. jauh, Jogja, Solo itu bukan perjalanan yang singkat. Makanya tadi juga disiapkan medical check up, kemudian menu sahur, buka puasa. Kita melihat ada banyak fasilitas yang disiapkan oleh Pegadaian Iya. untuk peserta mudik gratis ini. Artinya ini bukan hanya sekadar mengikuti program, memang betul-betul diniatkan untuk membantu mitra atau masyarakat yang ingin mudik gratis ya. Iya. Nah, mengenai bus sendiri Pak, seperti apa bayangannya? Karena orang juga kan biasanya kalau Iya, iya, mudik iya. itu bentuk kenyamanan, fasilitas transportasinya itu pasti itu yang menjadi Utama ya. ya Betul, utama. betul. Karena ya pengennya orang semua pasti yang paling bagus, paling enak, paling mau. Ini kalau yang Gratis disiapkan pula oleh ada, Pegadaian ini seperti apa, Pak? Iya, jadi untuk transportasi sendiri kita pakai bus eksekutif ya Pak ya, bus pariwisata. Pariwisata. Jadi di situ untuk sekitar 40 orang, tapi kita nanti mungkin nggak full isinya ya. Kita untuk kenyamanan tentunya nanti ada yang bawa bayi, tentu kita nggak mungkin hitung per orang gitu kan. Jadi kita kasih space sekitar 35-an. Iya. Dengan fasilitas bisnya sendiri tentunya AC, TV dan fasilitas eksekutif lainnya, WC dan itu semua sih Pak. Jadi benar-benar kami optimalkan untuk para pemudik itu kenyamanan sehingga tidak terasa sampai di tujuan. Luar biasa. Coba. Tapi ada hal yang mungkin perlu diingatkan juga, Pak. Gimana? Ketika orang mendengar mudik gratis dengan fasilitas yang lumayan atau yang sangat wah, ya tentu ya saya membayangkan antusias masyarakat yang mungkin yang tadinya belum tahu dan sekarang tahu sudah mulai mikir daftar kan. Siap. Tapi kebiasaan kita kalau mudik ini bawa barang. Iya, iya, Nah, iya. jangan-jangan mentang-mentang gratis nanti semua barang dibawa. Pindahan Kira-kira sekalian seperti ya, Pak, apa ya semacam imbauan lah dari Pak ya? Iya. Joko. Ya tentunya secara normal diharapkan para pemudik tidak membawa barang-barang yang over ya. Kalau normal kan ya minimal tas, cover gitu ya, pakaian lah, isi pakaian. Kalau istilah pesawat tuh ada 20 kg ya kali ya Pak ya, mungkin itu sih. Ya, kalau bakso Palembang ejo ke wong lain. Joko betul. Kalau lah bawa lebih banyak masing-masing peserta meskipun ya tadi 40 seat hanya diisi oleh 35 seat, artinya masih ada space ya. Betul. Space. Tapi kalau sudah semuanya membawa barang cukup banyak, ini juga akan membuat situasi menjadi tidak nyaman. Iya. Ya, tentu imbauannya kepada Anda yang akan memanfaatkan program mudik gratis Pegadaian ini ya. Pertama, segeralah mendaftar. Kemudian siapkan fisik mungkin Pak ya. Betul. Keperluan-keperluan, jangan sampai di jalan sakit, dan yang terakhir tadi jangan lupa juga jangan mentang-mentang mau mudik Gratis. seluruh barang dibawa gitu. Kalau Itu akan mempersulit diri sendiri dan Iya, juga betul, orang Pak. lain. Ejo-ejo ke laut juga Palembang. benar. Nah Pak, ini kan program mudik gratis ini kan meskipun ini untuk tahun ini temanya mendukung program Kementerian Iya. BUMN ya. Tadi sudah disebutkan serentak di beberapa provinsi. 12 provinsi, 12 titik Kan, pemberangkatan. Iya. Nah, saya penasaran sih sebenarnya ada banyak perusahaan BUMN, Iya. ada banyak perusahaan di luar BUMN yang juga tidak mengambil ini menjadi bagian program dari mereka. Nah, sementara Pegadaian sudah beberapa tahun belakangan juga memberangkatkan orang mudik gratis. Satu saya ingin tanya motivasinya apa, kemudian kalau istilah kita bicara namanya feedbacknya apa sih sebetulnya gitu. Iya. Iya, selama ini kan Pegadaian alhamdulillah tumbuh di 2022 dengan laba sekitar 4 triliun. Itu tentunya semua dari kontribusi dari masyarakat yang sudah berpartisipasi membantu Pegadaian dan memaksimalkan produk-produk Pegadaian. Jadi tentunya kita sebagai perusahaan ingin memberikan kontribusi balik lah, cashback kata orang ya, sehingga apa yang kami terima, apa laba yang kami terima itu kita sebagian kembalikan ke masyarakat. Tadi ya sebagai istilahnya CSR ya, CSR-nya perusahaan kita, sehingga masyarakat menikmati juga keuntungan dan perkembangan dari
Pegadaian itu sendiri, Pak. Itu sih motivasi utamanya kayak itu. Ya, artinya mudik gratis ini bagian dari program CSR juga, Pak ya? Iya, betul. Tentunya kan banyak keinginan dari masyarakat awalnya ya, Pak ya. Dan juga memang sudah menjadi tradisi dari Pegadaian mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, terutama mudik gratis ini. Itu sih. Nah, karena Pak Joko ini di bagian kemitraan dan bina lingkungan, Pak, juga Iya, CSR. Ini mumpung sudah ada sini, kita tanya-tanya juga ini soal CSR-nya, Pak ya. Siap, Sejauh ini kita pengen tahu seperti apa sih program CSR dari Pegadaian Kanwil 3 Palembang, Pak ya. Iya. Kalau boleh cerita dari 2000 atau tahun lalu 2002, kemudian sekarang dan yang akan datang tuh seperti apa gambaran CSR yang barangkali ada juga kepentingan bagi masyarakat yang membutuhkan itu. Belum tahu ya, Pak ya. Pegadaian ada CSR ya, Pak ya. Iya, jadi di tahun 2022, 21, 2020 kan memang kita adanya virus ya, Iya, virus COVID-19, pandemi yang sangat memukul ekonomi dan juga yang lain-lain juga. Tentunya Pegadaian pun alhamdulillah Iya. bisa bertahan ya, Pak, di masa yang sangat sulit tersebut. Kita tetap eksis dan tetap memberikan kontribusi laba kepada perusahaan. Tentunya perusahaan memiliki kegiatan-kegiatan sosial yang sangat-sangat banyak, terutama untuk Pegadaian Kanwil 3 Palembang sendiri, Pak. Di tahun 2022 banyak program yang telah kita laksanakan, seperti beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan, kemudian ada juga sunatan massal, kemarin telah kita laksanakan sekitar 100 anak, kemudian pembagian sembako, pemberian bantuan kepada masjid, gereja, dan juga fasilitas tempat ibadah agama-agama lain juga, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial yang tentunya akan memberikan kontribusi untuk masyarakat. Nah, untuk di tahun 2003 sendiri, Pak, kita ada fokus di 3 item ya. Pertama pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga UMKM. Ya, kenapa kita menjadikan prioritas? Karena kita sadar di tahun sebelumnya semua mengalami keterpurukan ya. Dan sekarang masanya untuk bangkit. Apalagi katanya isu di 2003 itu ada semacam resesi segala macam. Kita pun tidak berharap ada gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus tetap bangkit dan membantu masyarakat. Jadi di tahun 2023 kenapa kita fokus ke UMKM? Jadi diharapkan ternyata usaha yang bertahan itu adalah UMKM yang banyak ada di setiap daerah itu. UMKM lah yang bertahan gitu. Kenapa kita harus kesehatan? Karena juga kita pengen tentunya secara sosial juga masyarakat itu kesehatannya terjamin, dan juga kenapa harus pendidikan? Karena dengan usaha yang tidak baru mau bergerak, tentunya mereka mempunyai anak yang harus dibantu juga. Jadi tentunya kita fokus ke 3 hal tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan ada kegiatan-kegiatan lain, sosial lain yang tentunya akan kita adakan gitu. Menyesuaikan kondisi. Ya, kalau 2020, 2021 mungkin karena kondisi pandemi lebih banyak bantuannya soal semua fokus ke APD, alat-alat gitu APD ya. semua ke sana, masker segala macam, hampir 70% Pak ke sana. Tapi insya Allah alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur-angsur membaik ya Pak ya. Jadi kita mau menggerakkan yang ketiga poin tadi, tentunya ada kegiatan lain yang tentunya akan kita support juga, tergantung dari ada permintaan masyarakat. Tentunya kita ada semacam melihat langsung kebutuhan masyarakat itu sendiri, Pak. Saya penasaran nih Pak, misalnya tadi sebut ada laba Pak ya, laba. Betul. Sampai 4 triliun ya, luar biasa. Untuk program CSR ini sendiri Pak,
apakah ada angka-angka tertentu yang disiapkan setiap tahun? Atau Kalau- memang menyesuaikan permintaan aja gitu? Kalau dari angkanya sendiri memang kita sudah ada semacam Budget gitu ya? budget ya Pak ya. Kalau untuk CSR itu sendiri kan memang dari 0,4 dari laba perusahaan ya Pak ya. Dan untuk Kanwil Palembang sendiri ada angka memang Pak yang tentunya dari pengajuan-pengajuan dari masyarakat yang ingin dibantu gitu Pak. Oh, artinya masyarakat juga selain inisiatif dari perusahaan untuk membagikan CSR dalam bentuk apapun, juga masyarakat juga bisa mengajukan, Pak ya? Bisa Pak. Jadi untuk penyalurannya itu sendiri, selain memang ada kegiatan prioritas dari perusahaan, kita juga menerima proposal-proposal dari masyarakat yang membutuhkan, kayak seperti masjid, tentunya ada panti asuhan, tentunya ada, dan juga masyarakat yang ada di sekitar kantor Pegadaian itu sendiri Pak. Jadi semaksimal mungkin tentunya kalau memang ada dananya kita akan bantu dan support. Gitu. Tapi Baik, terbatas ya Pak ya. terbatas ya. Terutama kalau untuk saya sendiri memang untuk Kanwil 3 Palembang sendiri itu terdiri dari 5 provinsi. Tentunya memang Dibagi 5. bagi 5 Pak. Dan itu harus benar-benar adil ya tentunya ya Pak, sesuai porsi masing-masing. Itu sih Pak. Tapi selama memang bisa bantu, insya Allah kita akan optimalkan Pak Eko. Wah, luar biasa pemirsa, artinya selain mudik gratis juga ada banyak program-program yang sudah dijalankan oleh bidang Mitra Bina Lingkungan Pak ya. Iya, betul. Kemudian CSR yang tadi sudah kita bahas bersama Pak Joko, termasuk beliau juga menyinggung bukan hanya inisiatif dari perusahaan. Betul. Pengucuran dana CSR juga bisa berdasarkan usulan dari masyarakat, asalkan memang ya tentu melalui kajian-kajian tertentu Pak ya. Iya. Tidak semua proposal harus dilayani, apalagi Kanwil 3 ini melayani 5 Provinsi. provinsi. Nah, saya mumpung teringat ini Pak, Iya. kembali lagi ke program mudik gratis yang memang bagian dari CSR. Iya Pak. Tadi kita kan berangkat dari kantor Iya. wilayah 3. Merdeka. Nah, apakah ini khusus untuk orang Palembang saja, ataukah bisa kabupaten kota yang lain ikut, ataukah kelima wilayah yang dibawahi oleh Kanwil 3? Iya. Untuk pesertanya sendiri kita nggak batasi Pak. Kemarin ada yang daftar dari Jambi. Jambi bisa ikut juga. Kemudian ada dari beberapa luar daerah yang sudah daftar. Ya tentunya mungkin mereka harus Ya, harus kesini hadir lah. ya, hadir di pemberangkatan di hari Minggu. Jadi mungkin untuk bisa apakah tidur di tempat saudara ataupun memang ini itu sih Pak. Jadi kita tidak terbatas hanya untuk masyarakat Kota Palembang ya, enggak. Kalau misalnya memang ada dari luar daerah, silahkan kita terbuka. Gitu, Pak. Tapi ya memang harus ke kantor wilayah 3 Pak. Betul, jadi Karena berangkatnya kemungkinan- benar-benar sama-sama Iya, Pak Eko nih. karena kemungkinan ada juga, misalkan kita kan ini jalurnya lewat tol kali Pak ya. Tol Pak. Ya, artinya ya teman-teman yang ada di Kayu Agung jangan berharap misalkan seperti kita, Pak aku ada di Kayu Agung, singgahi. Jemput ya. Singgahi. Iya, singgahi. Karena kan lewat sana. Iya, betul, Nah, betul. ternyata tidak, karena mobil bis ini akan berangkat secara bersama-sama. Jadi peserta mudik gratis diharapkan berkumpul pada waktu yang sudah ditentukan, Pak. Iya. Betul. Baik, saya kira pemirsa sudah sangat jelas mengenai program mudik gratis dari PT Pegadaian. Anda bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik mungkin, karena tadi seperti yang sudah dibilang Pak Joko, baru ada 80 yang daftar. Betul. Berarti kalau kita asumsikan 4 bus saja, berarti masih ada sekitar 80 lagi lah. 80 ya, lah Pak. maksimal lagi bisa dilayani, dan Anda bisa mendaftarkan diri bersama keluarga untuk memanfaatkan program mudik gratis ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Joko. Sama-sama. Senang sekali saya bisa juga menyiarkan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat
melalui informasi Pegadaian ada program mudik gratis dan ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Iya. Selain memang ada beberapa pihak yang menyelenggarakan program mudik gratis ini. Nah, bagi Anda saya ingatkan kembali silakan mendaftar, boleh langsung ke kantor Kanwil Boleh. Wilayah 3 di Jalan Merdeka, tutup tanggal 15. 15. Tanggal 16 hari Berangkat. Minggu pukul 10 berangkat, Berangkat. tapi sebelum pukul 10 Anda sudah siap-siap di sana karena akan ada pembagian fasilitas. Ya, Ada betul. jangan sampai tidak kebagian kaos. Tidak kebagian. Takutnya nanti disangka bukan peserta mudik gratis. Iya. Nah, jadi Anda harus siapkan waktu, siapkan tenaga fisik. Di situ juga nanti ada disiapkan medical check up Siap. untuk Anda sebelum berangkat bisa cek darah, cek fisik dan seperti apa. Dan jangan khawatir, tadi sudah disebutkan bagi Anda yang mungkin, oh perjalanan saya jauh ini, sehari semalam lewat, saya puasa gimana? Ada takjil atau menu berbuka puasa disiapkan, juga menu sahur Pak ya. Menu sahur juga disiapkan. Nah, tapi uang jajan bawa lah deh. Oke, paling tidak bawa sangu ya, Pak ya. Bawa. Baik, terima kasih kebersamaan pemirsa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko Terima yang kasih. sudah membagikan informasi sangat penting untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Kemudian sudah meluangkan waktu bersama kita di program Tamu Tribun. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk semua kita semua. Saya Eko Adia Saputra, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.